Kalau toko mempunyai faktor ini, fix pembeli bisa menjadi alasannya untuk kembali. Apa saja hal itu? Dari beberapa faktor ini, di mana diantaranya nomor 3 ini yang paling harus kalian perhitungkan ya. Ikuti video saya dari saat ini. Jangan di skip ya. Oke, teman-teman, sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri dalam 15 detik ya. Saya adalah Moria Jari Fahrul yang pernah bekerja di bidang toko retail dan juga F&B, yaitu sebagai desainer arsitek toko Indomaret, Gramedia, Shopee Express, lalu kemudian di Janji Jiwa, dan saat ini saya masih berkecimpung di bidang toko retail. Oke, apa saja faktor itu? Yang pertama adalah toko yang dimana pencahayaannya tertata rapi, yaitu suasana yang nyaman, di mana kenapa pentingnya pencahayaan dengan toko yang terang, toko yang bisa bikin atmosfer toko terasa welcome gitu. Contoh implementasi lampu putih untuk area rak lampu hangat. Ini area konsultasi misalkan, yang di area kasir itu harus sekitarnya punya pencahayaan yang cukup ya teman-teman. Bagaimana pencahayaan ini bisa lebih tinggi daripada kompetitor dari sekeliling yang menjual produk yang sama. Misalkan kalian menjual produk sejenis retail, kalian harus punya lux yang lebih besar daripada kompetitor kalian tersebut. Seperti itu. Lanjut nomor 2, itu adalah kebersihan dan kerapian toko. Kenapa kerapian dan kebersihan toko? Itu membuat pengunjung merasa lebih nyaman berada di toko kalian karena kebersihan penataannya. Contoh implementasinya yaitu kabel yang tidak berserakan, dindingnya bersih, dari noda barang-barang ditata rapih, tidak acak-acakan, tempat sampah yang tertutup dan tersembunyi. Yang faktor yang ketiga itu adalah keamanan, dan keamanan yang baik secara fisik ataupun visual. Apa aja yang dimaksud dengan ini? Ya, saya akan memberikan contohnya ya. Yang pertama, itu contohnya misalkan keamanan dari segi CCTV. Ya, CCTV yang tidak perlu mencolok tapi cukup tersembunyi dan terlihat oleh konsumen. Ini merupakan suatu sugesti bagi si pembeli ya. Jadi si pembeli merasa aman kalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dan juga tokonya tersebut untuk melindungi kepentingan toko dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa ditaruh di etalase, di gondola, dekat meja kasir, atau dengan di balik di depan pintu masuk ya. Seperti itu teman-teman. Ini juga dalam keamanan yang saya maksud itu adalah seperti membuat elevasi yang berbeda dari teras. Misalkan teras lebih tinggi elevasinya dari si area parkir. Karena perbedaan elevasi itu sangat penting. Contohnya ini sangat beragam ya. Banyak yang hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini terjadi. Contohnya seperti ini atau seperti ini. Kalian tidak mau kan kalau toko kalian ada tiba-tiba penyusup yang masuk. Yaitu penyusup yang saya maksud ini kendaraan yang melaju tiba-tiba masuk menerobos ke toko kalian, membuat etalasenya pecah, kaca, dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya. Gunakanlah pipa besi ya, pipa besi di depan dengan diameter 8 cm atau cukup dengan sekitar 2-3 in, itu untuk jaga-jaga perlindungan agar tidak masuk kendaraan mobil pribadi ataupun motor masuk ke dalam toko, membuat kaca toko pecah. Seperti itu teman-teman. Bisa kalian implementasikan seperti gambar berikut atau seperti gambar ini ya, terserah kalian mau buat seperti apa. Lalu kedua, dengan keamanan yang saya maksud saat ini, kalian bisa menempatkan rolling door di balik kaca. Jadi kalian bisa menaruh box rolling door ini di ceilingnya, di ceiling ketinggian yang rata dengan si rolling door. Maka di balik si bukaan meja kasir, di balik bukaan pintu utama itu tersimpan box rolling door dalam ceiling utama ya. Jadi kalian sebelum tutup toko pastikan kanan kirinya dulu yang ditutup, baru kemudian ceiling yang di tengah pintunya ini teman-teman. Jadi saya rasa itu merupakan antisipasi ya dari hal-hal yang tidak diinginkan, dari segi visual, dari segi interior, dari segi arsitektur. Saya rasa ada di dalam situ. Yang keempat, yaitu adalah sarana fasilitas yang mendukung si pembeli masuk ke dalam toko kalian. Sarana apa aja yang saya maksud? Itu adalah misalkan memasukkan mesin ATM di dalam toko kalian ya. Mesin ATM ini suatu sarana prasarana fasilitas pendukung untuk si pengunjung ingin kembali ke toko kalian. Karena di balik mesin ATM
transaksi lebih mudah dengan orang yang tidak menggunakan uang tunai. Dia bisa mencari ATM di toko kalian. Seperti untuk toilet bersih, ini opsional ya. Toilet bersih itu misalkan toko kalian luasnya mencukupi, jadi kalian bisa menggunakan toilet bersih untuk si customer. Jadi si pengunjung bisa numpang ke toilet di dalam toko kalian. Ini adalah suatu sarana yang sangat bikin pengunjung untuk mau kembali ke toko kalian. Dan yang untuk toko-toko F&B itu penting banget untuk menyediakan wifi gratis ya. Ini untuk khusus toko F&B bisa menggunakan sarana ini yang membuat si pengunjung ingin kembali ke toko kalian. Wastafel dan tempat pencuci tangan ini juga sangat penting waktu zaman-zaman COVID. Kalian ingat itu merupakan SOP dari si toko untuk syarat tetap buka ya di zaman waktu COVID, maka kalian sediakanlah wastafel di depan. Bagi kalau kalian tokonya adalah F&B bisa pakai wastafel ini. Tuh ya, lanjut yang faktor kelima itu adalah faktor yang terakhir. Itu adalah seluruh personal yang mengundang emosi, sentuhan emosi maksudnya, kedekatan dengan si pembeli itu sangat dibutuhkan ya teman-teman di sini. Kenapa penting? Bukan soal visual aja, tapi toko kalian jadi memiliki jiwa di sini. Yang saya maksud adalah latar belakang musik, background musik yang seduh dengan melo-melo yang sangat adem. Kalian pernah mengunjung di dalam sebuah mall, kalian mendengar suara musik yang sangat tenang, itu membuat kalian berada pada posisi yang nyaman di dalamnya kan. Jadi lanjut lagi, aroma yang wangi. Kalian juga menempatkan aroma terapi di dekat-dekat kasir, terutama pengunjung saat membeli, menghirup udara yang segar saat pintu masuk. Itu terutama kalian bisa taruh aroma terapi atau aroma yang wangi yang segar, buah-buahan misalkan di depan pintu masuk utamanya teman-teman. Ini merupakan kedekatan emosionalnya. Yang lanjutnya dari kedekatan emosional ini yang kalian harus bangun adalah pelayanan yang ramah. Karena pelayanan yang ramah, sebuah toko yang bagus, yang interiornya yang baik, tanpa diiringi pelayanan yang bagus, itu tidak akan menjadi apa-apa teman-teman. Maka pernah kalian lihat, kalian kunjungin ke toko counter elektronik seperti handphone, bagaimana salesnya memperlakukan kalian itu sangat ramah teman-teman, sehingga kalian nih ingin kembali membeli di tempat tersebut. Jadi gunakan hal yang cara sistem itu. Apakah kalian suka dengan video ini? Kalau kalian suka video ini, kalian bagikan ke teman-teman kalian yang ingin belajar toko retail selanjutnya. Ingat teman-teman, tidak semua orang memiliki toko. Kalian sudah ada di satu langkah tersebut. Jangan lupa ada mimpi di balik etalase yang harus kalian raih. Saya Bang Mor, arsitektur online kalian. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.